dalam semua hal, customer expectation adalah the best. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa melibatkan customer. Contohnya, ada sebuah company yang namanya Airbnb punya berjuta-juta kamar tanpa harus invest hotel sama sekali. Nah, ini menunjukkan bagaimana customer expectation sudah dibangun dengan luar biasa. Customer bisa milih sendiri mau tinggal di mana dan suasana seperti apa tanpa kita saja yang menentukan. Nah, ini juga dilakukan oleh Tesla. Contohnya, dibilang kalau Anda mau beli mobil, nggak usah pusing. Anda cukup klik. Dan Anda bayangkan, ada orang yang berani untuk bayar ke Tesla 3 tahun di depan sebelum mobil itu datang. Berarti ada customer expectation yang dilakukan oleh Tesla secara luar biasa, membuat orang percaya dengan hal tersebut. Dan ini tidak hanya hal tersebut. Jadi ini benar-benar sudah berubah dan customer yang menentukan. Tapi tentu saja, setelah dilihat secara detail, ternyata ada yang nggak nyambung. Banyak yang ketemuan-temuan yang tidak dinikmati dengan tepat oleh customer. Contoh paling simpel ini, banyak customer yang bicara ke kita, saya setiap kali call, saya tiap kali harus menjelaskan berkali-kali problem saya di mana. Padahal tidak setiap saat begitu saya call, problem itu bisa di-solve. Demikian juga pada saat saya males call, saya mulai chatting, begitu saya ngobrol dengan chatbotnya dimulai, terus chatbotnya mungkin tidak bisa menjawab apa-apa, begitu sampai ke agent ditanya lagi hal yang sama. Karena itu benar-benar menjemukan buat customer. Dan kadang-kadang yang jadi kendala adalah investment terhadap brand yang kita lakukan dengan luar biasa besar, itu tidak sama sekali dinikmati oleh customer. Dan dia tidak melihat brand besar tersebut pada saat mereka berinteraksi dengan customer care-nya, baik dengan metode telepon, online, ataupun metode-metode yang lainnya. Itu masalah pertama yang kita lihat. Sementara ini dari sisi operasional kita juga melihat banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh operational contact center. Ibu Reni tadi sempat mention juga bagaimana security menjadi salah satu faktor yang penting. Jangan sampai agent bisa melihat berbagai macam informasi yang mungkin bisa share dan itu tidak diperbolehkan dalam sebuah operation banking terutama. Dan dengan membuat aplikasi yang berbagai macam juga kadang-kadang tidak disconnected dan ini sangat tidak membantu agent. Dan informasi untuk melihat experience customer sebelumnya, dia pernah tanya dan sebagainya juga tidak terlihat. Dan proses training yang luar biasa ini, customer care kita tidak bisa pintar dengan waktu cepat. Padahal kalau teman-teman aware juga di contact center operation, tidak banyak seorang contact center bisa seumur hidup karirnya di contact center. Ya, rata-rata mereka waktu cycle-nya nggak terlalu panjang. Dan dengan lamanya proses belajar ini akan memperlambat nature-nya dalam hal ini. Teknologi inovasi menjadi salah satu faktor dan diferensiasi. Dan teknologi ini sesuatu yang sifatnya selalu bergerak. Kita buat hari ini luar biasa bagus, dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun kemudian bisa saja sudah tertinggal. Bagaimana teknologi ini harus terus benar-benar bertransform dengan waktu yang cepat, dengan kapasiti yang jauh lebih besar, dan yang paling penting adalah cost yang paling efisien. Oleh karena itu, kita coba melihat dan belajar apa sih yang harus kita rubah. Setelah kita pelajari, ternyata ada 3 hal utama. Hal pertama adalah apapun yang dilakukan rata-rata tidak meletakkan customer di sisi tengah. Karena kalau kita bisa letakkan di sisi customer di sisi tengah, customer itu bisa saja agent, bisa adalah customer direct. Kita yang benar-benar bisa serve mereka dengan cara yang terbaik. Dan yang paling penting adalah kita juga lihat problem dari sebuah call center adalah tidak adanya korelasi antara contact center dengan back end support. Kadang-kadang kan contact center ini manusia yang luar biasa rajin, luar biasa sabar, tapi tentu saja tidak bisa menyelesaikan semua hal. Banyak hal yang dia harus terlibatkan juga pihak ketiga dalam hal ini, baik itu product owner-nya atau mungkin back end support dan sebagainya. Nah, sistem ini biasanya silo. Nah, silo inilah yang biasanya tidak bisa buat solve problemnya dari saat bersamaan. Jadi kalau kita kontak customer care, kadang-kadang mereka cuma catat dan tidak bisa melakukan eksekusi directly karena tidak ada interconnect dengan support yang bagus dalam hal ini. Dan tentu saja bagaimana mereka bisa solve dengan bagus kalau mereka sendiri tidak punya tools. Ini 3 hal yang kita pelajari. Nah, bagaimana kami melakukan hal tersebut? Kami melihat ada sebuah teknologi yang luar biasa cepat dan sangat diadop. Teknologinya adalah contact center yang berbasis cloud. Nah, ini ada data dari Gartner yang dibuat tahun ini yang sangat clear bahwa teknologi ke depan adalah teknologi cloud. Teknologi cloud ini growth-nya akan luar biasa, tidak hanya dari segi teknologi, dari segi customer-nya. Dan Cisco sebagai leader di area contact center melihat ini adalah chance yang bagus banget dan kita lihat momen yang tepat untuk masuk di Indonesia sebagai leader dari segi market share dan dari segi leader dari segi teknologi yang diakui tidak hanya dari Cisco, tentu saja dari customer dan juga dari pihak ketiga. Nah, bagaimana contact center berbasis cloud bisa mendeliver service ini? Mungkin saya akan jelaskan beberapa kategori yang utama. Agility dan akses menjadi hal yang penting. Agility dan akses dengan teknologi yang berbasis baru ini benar-benar bisa dipastikan dimanapun contact center itu berada selama ada jaringan internet dan kita bisa buat itu tetap secure. Jadi mungkin teman-teman yang berpikir contact center itu harus membuat gedung yang baru dengan bagus dan sebagainya. Anda kan
ke depan seperti teman-teman di Airbnb. Anda bisa bangun contact center tanpa membangun gedung contact center sekalipun, gambarannya ya. Dan tentu saja ini harus dilakukan dengan cepat dan sangat revolusioner dalam hal ini. Jadi hari ini feature ini nggak ada, mungkin 1-2 minggu lagi feature ini sudah ada. Dan yang paling penting, cost juga salah satu faktor yang tidak bisa kita hilangkan. Cost menjadi salah satu kendala pada saat teknologi itu ingin diimplementasikan tapi harganya terlalu mahal, juga repot kan. Cost yang paling besar dalam sebuah contact center tentu saja orang, yang mungkin kita bisa reduce dengan cara mungkin meletakkan lokasi-lokasi tersebut di area-area yang secara cost labor lebih murah. Kedua, cost transport yang selama ini kita harus deliver agent datang ke kantor dengan ongkos yang sebagainya, tapi pada saat mereka bisa kerja dari tempat-tempat tertentu dengan cost yang lebih efisien, itu juga menjadi salah satu faktor. Dan yang paling penting juga adalah cost of teknologi. Dengan sistem yang baru ini, kita Anda benar-benar langganan saja, seperti Anda juga langganan Netflix gitu ya, bayar tiap bulan, tahu-tahu servisnya udah jalan. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajemen operasional bisa dilakukan. Saya akan mulai menceritakan bagaimana Webex Contact Center bisa ngebantu ya. Pertama adalah digital first, karena kalau dependensi kita terhadap agent sangat tinggi, cost yang paling utama adalah bagaimana saya bisa mereduce cost. Padahal kan kita tidak mau gaji agent kita yang hari ini mungkin 5 juta turun jadi 4 juta, jadi 3 juta. Kita inginkan dia tetap makmur dalam hal ini. Tentu saja dengan pertumbuhan digital customer yang baru, kita gunakan digital first. Apa yang dilakukan? Tentu saja omnichannel. Jadi dengan omnichannel, customer bisa berinteraksi directly, misalnya dengan bot, bisa berinteraksi dengan multiple akses. Satu agent yang dulunya hanya bisa terima satu call, sekarang bisa handle banyak chatting bersamaan, email bersamaan dari berbagai macam platform, itu juga cost efisiensi. Dan bagaimana virtual agent bisa bantu? Tentu saja membuat semua proses itu secara transparan. Jadi seamless transaction. Semaksimal mungkin bot menjadi, itu kita sebutnya automation, menjadi hal yang penting. Dan bot perlu diingat tidak hanya chatbot. Bot adalah sebuah peran pengganti human untuk hal-hal tertentu yang bisa dilakukan. Dan ingat, bot itu bukan IVR, bot itu bukan hanya chatbot yang prinsipnya hanya memberikan informasi yang general. Kedua, saya akan cerita soal kontekstual. Kontekstual ini penting sekali. Karena kita tidak bisa melihat kontekstual secara detail, bagaimana experience customer, di mana dia sebelumnya, saat ini, dan tidak hanya dalam contact center ini paling penting. Kita bisa lihat tracing history mereka. Karena tanpa ada kontekstual, kita harus terlalu bertanya, Pak, saya dari ini mau nanyakan nama ibu dan sebagainya. Padahal sebelumnya dia melakukan autentikasi yang luar biasa rigid sudah dengan authentication PIN dan sebagainya. Kenapa hal itu kita tidak bisa manfaatkan? Itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah empower insight action. Karena kalau informasi tadi kita dapat miliki tapi tidak kita jadikan sebagai action, jadi percuma juga kan. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari customer-nya. Kita bisa lihat historinya dan sebagainya, kita langsung bisa lihat apa yang kita bisa suggest gitu. Dan menurut informasi yang kami dapat, peningkatan ini sangat berperan dalam meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Masih ingat, ada gap di mana kita berpikir customer suka dengan kita, ternyata hanya 8% customer bilang dia suka dengan kita. Bagaimana experience management menjadi hal yang penting? Ini jawabannya. Jadi dia meningkatkan kepuasan pelanggan.